Nah, dalam sesi yang terakhir, kita bicara tentang relasi kita di tempat kerja. Ini akan banyak terjadi karena kita akan bertemu dengan paling tidak 3 macam orang ya. Satu, rekan kerja kita. Kedua, kita ketemu bos atau bawahan kita. Kemudian ketiga, kita akan bertemu dengan customer. Jadi kita akan melihat relasi kita terhadap 3 pihak ini ya. Pertama, tentang rekan kerja. Kita kemungkinan besar akan menjalin relasi dengan teman kerja kita ya, di tempat kerja itu, karena kita ketemu sering. Nah, penelitian juga memperlihatkannya bahwa kalau kualitas persahabatan kita dengan rekan kerja kita itu baik, benefitnya besar, kepuasan kerja kita besar ya. Jadi semakin dekat persahabatan kita dengan rekan kerja kita, maka semakin bahagia kita di tempat kerja. Tapi walaupun benefitnya banyak, besar, tapi challenge-nya juga, tantangannya juga besar ya. Memang benar ya, karena kita punya 2 dimensi relasi ya. Satu dimensi sosial, relasi itu sendiri, tapi kita punya dimensi tugas, tugas-tugas. Sehingga kedua dimensi ini bisa konflik. Dimensi sosial itu adalah hubungan pribadi kita dengan teman kita itu sekantor, tapi dimensi tugas adalah hubungan profesional kita. Nah, ini bisa konflik. Jadi ini harus diatasi untuk bisa menangani relasi dengan rekan kerja. Relasi berikutnya dengan atasan bawahan. Nah, hubungan ini juga kalau berjalan dengan baik, rewarding juga, tapi challenge-nya jauh lebih besar ya. Tantangan muncul itu karena apa yang terbaik untuk hubungan atasan bawahan itu tidak selalu terbaik untuk persahabatan. Misalnya kita karyawan ini. Kita mungkin tidak suka, tidak setuju dengan keputusan manajemen atasan kita itu ya, mengenai kebijakan usaha atau arah masa depan. Terutama keputusan yang berhubungan langsung kena kita itu. Sebaliknya kalau kita menjadi atasan, kita merasa sedih bahwa keputusan itu tidak terbaik untuk karyawan dalam pengertian persahabatannya, dan kita merasa heran tidak dimengerti karena tugas kita sebagai atasan. Jadi kalau terjadi relasi yang tidak seimbang seperti ini, secara power tidak seimbang, mungkin lebih baik dibicarakan lebih awal ya, didiskusikan lebih awal bahwa ini situasinya kita teman baik, tapi kita juga punya problem tanggung jawab yang berbeda begitu ya. Kita bisa bicarakan ya. Nah, ada situasi yang sangat bermasalah, itu adalah yang disebut pelecehan seksual di tempat kerja. Ada 2 bentuk ya. Bentuk pertama itu atasan menuntut satu perlakuan seksual untuk imbalan jabatan atau yang lain. Misalnya bahasa Latinnya itu quid pro quo, jadi saling memberi imbalan. Ya, ini harus disikapi dengan tegas ya, ini berbahaya. Nah, bentuk yang kedua itu adalah ucapan-ucapan atau perilaku yang melecehkan. Nah, ini juga membuat relasi kita di tempat kerja tidak baik. Terakhir, relasi kita dengan pelanggan kita ya. Relasi kita dengan pelanggan kita ini kalau berkembang dengan baik, tentu menguntungkan semua pihak ya, termasuk usaha ya. Tapi bayangkan kalau ternyata relasi sosial ini bertabrakan dengan relasi customer dan penyedia jasa. Misalnya kita tidak dilayani dengan baik dan kita marah, padahal teman kita yang bekerja itu merasa kita sahabat, kenapa kita jadi marah seperti ini. Nah, ini satu situasi yang konflik ya. Atau kita sudah memberi layanan pada teman kita dan teman kita tidak bayar karena menganggap teman. Nah, ini juga tantangannya ya, bagaimana kita buka restoran, teman kita makan, dan teman kita tidak bersedia membayar. Nah, ini
konflik dalam relasi pelanggan. Nah, kalau ini bisa diatasi, tentu ini hal yang sangat baik. Oke, mari kita diskusikan.